kebahagiaan versi teman-teman sendiri, karena memang definisi kebahagiaan masing-masing orang itu kan pasti berbeda. Seseorang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya itu seperti hidup tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa rasa. Itu cukup sangat menampar sih buat aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa. Aku seorang ibu rumah tangga dari dua putri yang cantik-cantik, karena kebetulan cewek-cewek semua. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi tips bagaimana menjadi ibu yang lebih bahagia. Kenapa sih kita harus bahagia sebagai ibu? Ketika kita bahagia, anak-anak juga pasti akan bahagia. Tapi bukan berarti menjadi ibu itu bahagia terus dan nggak boleh stres. Stres itu normal, manusiawi. Setiap orang juga pasti mengalami yang namanya stres. Cuman bagaimana cara mengatasi stres yang berkepanjangan, yang tidak ada solusinya. Nah, kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenali diri teman-teman sendiri, lebih memahami, menemukan kebahagiaan versi teman-teman sendiri. Karena definisi kebahagiaan masing-masing orang itu kan pasti berbeda. Aku dulu itu sempat mengalami yang namanya post power syndrome, kondisi dimana yang kerja terus tiba-tiba harus berhenti di rumah gitu sama anak-anak, mau ngatur jadwal yang udah nggak bisa karena bos kecil kita ya, terutama yang punya balita, kadang juga nggak ngerti kemauannya apa gitu, dan itu benar-benar sangat menantang sekali dan sangat-sangat menguras energi pastinya. Bagaimana cara mengatasi ketika ibu itu mengalami stres atau galau dan lain sebagainya? Oke, langsung saja ya ke tips yang pertama. Sadari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kayak gimana sih maksudnya? Kalau memang teman-teman itu ngerasa capek, itu berarti artinya harus istirahat kan? Tapi biasanya ibu-ibu ya, terutama ibu rumah tangga, ketika lihat mainan anak itu berantakan, pengennya buru-buru langsung diberes. Kalau pas lagi lapar, terkadang kita juga menunda makan gitu kan. Yang penting anak-anak dulu deh keurus. Dari kita mengabaikan hal-hal yang tadinya mungkin itu kecil, sepele, itu kalau dibiarin lama-lama jadi masalah. Ujung-ujungnya nanti kita ngomel-ngomel ke anak, ke pasangan kita, dan itu nggak sehat banget. Coba deh kalau misalkan kita lagi capek, ya udah kita berhenti dulu, jeda sebentar gitu, entah mungkin 10 menit atau 15 menit. Ambil air dingin, kita nikmati, kita bernafas dengan pelan-pelan. Yang tadinya ngos-ngosan karena kita keburu-buru mau nyelesain apa, gak masalah kok misalkan lantai berantakan sebentar. Terpenting ada diri kita sendiri dulu yang harus kita perhatikan gitu, baru ke anggota keluarga yang lain. Jadi aku punya buku catatan yang aku tuliskan apa-apa yang aku rasakan gitu. Nggak semuanya juga sih aku menjadi cerita kayak sama suami atau ke orang, tapi aku lebih nyaman kayak aku tuh ngobrol sama diri aku sendiri. Kok gini ya, gini. Teman-teman mau ngobrol sama orang lain juga tidak masalah. Kalau misalnya itu memang butuh solusi ya, paling nggak teman-teman itu tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Ketika memang membutuhkan pertolongan, teman-teman juga tahu ada masalah langsung bisa terselesaikan, jadi tidak menunda masalah itu jadi semakin besar gitu. Hari-hari kita pun juga akan terasa lebih menyenangkan kalau kita itu merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Yang kedua, lakukan hal-hal baru. Seperti apa? Bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, mencoba makanan baru. Tapi mencoba hal baru ini yang positif ya, pasti bukan hal yang negatif. Tiba-tiba teman-teman pengen ngedesain baju sendiri, terus ngejahit sendiri, mendaki gunung. Gimana sih rasanya mendaki gunung? Ya udah, lakukan aja. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya ya, sepanjang itu positif. Yang ketiga adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu yang kayak gimana sih, terutama untuk ibu rumah tangga. Teman mungkin masih ingat gak pelajaran waktu masih SMA tentang teorinya Abraham Maslow, hierarchy of need, hierarki kebutuhan manusia. Jadi ada 5 ya kalau tidak salah. Yang paling bawah itu kebutuhan sandang, pangan, papan, itu harus dipenuhi. Kalau tidak penuhi, kita juga akan mengalami yang namanya nggak bahagia karena masih kurang dalam hal kebutuhan itu. Terus ada rasa nyaman, ada rasa dicintai, ada rasa dihargai. Nah, yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Itu semuanya sudah terpenuhi, tapi kok aku ngerasa kayak ada yang kurang ya. Bisa jadi ini teman-teman perlu melakukan yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kayak gini, kita tuh paham potensi diri kita itu kayak di mana.
terus kita memanfaatkan skill yang kita punya itu untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Dari rasa kita itu bisa mengaktualisasikan diri, kita sadar bahwa oh, Tuhan memberikan anugerah saya potensi seperti ini untuk melakukan pekerjaan ini. Oh, mungkin Tuhan memberikan amanah saya untuk menjadi seorang seperti ini karena aku punya skill ini, dan itu secara berkelanjutan dilakukan terus-menerus karena dia menyadari potensi dirinya. Lanjut yang keempat. Yang keempat adalah sering-seringlah berbagi. Ternyata dengan berbagi itu aku ngerasa sangat-sangat bahagia. Berbagi itu bisa dalam bentuk materi maupun non materi. Bentuk materinya yang kayak gimana? Misalkan kita bikin kue, terus kita bagi-bagiin ke tetangga, kita ajak anak-anak kita untuk berbagi, kita mengajarkan ke anak, sekaligus orang yang kita kasih pun juga akan ngerasa senang gitu. Bersedekah. Dalam bentuk non materinya, berbagi tentang pengalaman kita seputar kehamilan, seputar persalinan. Kita bisa menggunakan platform media sosial apapun, dan ketika orang yang membacanya pun juga bisa mendapatkan manfaat dari kita pun, kita juga pasti akan merasa bahagia, ya nggak sih? Nah, ada juga sedekah. Sedekah itu bisa dalam bentuk sedekah dalam materi maupun non materi. Contohnya kayak gimana? Sedekah ilmu. Misalkan kita bisa ngaji, kita pengen ngajarin anak-anak kampung kita bisa ngaji, itu juga banyak berkahnya dan itu bisa membuat kita jadi lebih bahagia nggak sih? Memberikan senyuman, menyapa, ya mungkin teman-teman belum pernah melakukan, siapa tahu teman-teman ada yang belum pernah melakukannya. Kita ketemu dengan tetangga, ke orang yang belum kita kenal pun senyum atau kita sapa kalau emang kita tahu kenal orang tersebut. Orang juga pasti akan ngerasa seneng kalau kita sapa. Coba deh kalau misalkan kitanya disapa orang, diberikan senyuman pun juga akan ngerasa seneng kan. Yang kelima, milikilah tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu kenapa penting banget? Karena aku pernah baca seseorang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya itu seperti hidup tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa rasa. Seperti itu. Itu cukup sangat menampar sih buat aku ya waktu aku tahu hal itu. Terus gimana sih caranya kita itu sadar lagi bahwa kita itu dalam hidup juga perlu yang namanya goals, punya tujuan gitu. Terutama untuk ibu-ibu yang ibu rumah tangga nih, dulu sebelum menikah kita sudah punya planning, kita punya cita-cita ingin seperti ini, seperti itu. Nah, ketika sudah berumah tangga, rasanya semua itu kayak dibuang jauh-jauh gitu. Angan-angan impian ingin jadi apa atau ingin melakukan suatu hal apa itu. Nah, menurut aku menjadi ibu rumah tangga pun tetap perlu mempunyai goals atau tujuan, entah itu goals dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau mungkin goals yang kecil-kecil dulu baru nanti kemudian kita bikin goals yang lebih besar lagi. Ciptakanlah impian-impian yang teman-teman inginkan gitu. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah impian-impian itu juga akan tercapai satu persatu. Tidak perlu berkecil hati, kayaknya nggak mungkin deh aku jadi ibu rumah tangga yang udah sibuk ngurusin anak, suami, dan lain sebagainya. Nggak mungkin deh aneh-aneh mau ngelakuin apa-apa. Wahai para ibu-ibu, tidak ada hal yang mustahil untuk mempunyai sebuah impian, sebuah tujuan gitu, meskipun itu hal yang sangat sederhana sekalipun. Nah, yang terakhir adalah bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Mungkin teman-teman sering ya ngebandingin diri kita dengan orang lain. Kok orang lain bisa gini ya, bisa gitu ya, kok aku cuman kayak gini-gini aja ya. Nah, teman-teman coba deh lihat lagi lebih dalam diri teman-teman itu yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita itu apa. Syukuri aja gitu. Memang sesekali kita perlu untuk tidak melihat orang lain sih, apa yang kita lihat di medsos kan, ngebandingin diri kita dengan orang lain dan membuat kita merasa insecure dan merasa gak bersyukur. Menurut aku sih teman-teman perlu untuk belajar lebih banyak melihat ke diri sendiri dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Ketika kita banyak-banyak bersyukur, Tuhan akan menambahkan nikmat tersebut. Mulai sekarang
lebih banyak untuk melihat ke diri sendiri, apa saja yang sudah Tuhan karuniakan, dan tidak ngebandingin diri kita dengan orang lain. Nah, gitu aja teman-teman tips dari aku. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video aku ini. Kalau memang teman-teman ngerasa mendapat manfaatnya, teman-teman bisa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang sangat berharga, sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku. Dan tunggu video aku selanjutnya ya. Bye.